Halo, selamat malam Bu Osin. Selamat malam juga Pak Ali. Bagaimana kabarnya malam ini? Kabarnya baik Pak Ali, luar biasa. Wah, luar Senang juga biasa bisa ya. bertemu kembali Pak Ali di sini. Oke, senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya. Wah, ini Ya Bu Pak Osin Ali. posisi di mana sekarang ini? Posisinya di rumah Pak Ali. Tadi Di rumah selesai ya? sekolah. Ya, Ya ya. Oh ya, Bu Osin ini di SMA ya ngajarnya ya? ya Pak Ali. Saya Ngajar mengajarnya SD. di SMA Wah, di pasti kota asik sini. sekali ya. Ya, asik Ya sekali asik. anak-anak sudah apa namanya? Gaul-gaul begitu ya. Mereka sudah ya mulai dewasa. Pasti seru sekali ya mengajar di SMA ya. Ya cukup seru. Ada serunya, ada Oh tidaknya, gitu. campur aduk semuanya. Ya Pak Oke. Ali. Heeh. Baik Bu Osin, hari ini kita mau membahas tentang apa ya? Ya Pak Mm-mm. Ali. Kebetulan Mm-mm. ini Pak Ali, kemarin Mm-mm. saya ada Mm-mm. jam pertama di kelas 3, kelas dua Mm-mm. belas. Mm-mm. Materi yang saya ajarkan itu materi berupa perhitungan. Oh iya, Oke. lupa tadi Pak Ali, saya ini guru kimia. Jadi di Mm-mm. materi Mm-mm. saya ada yang hafalan, ada juga yang perhitungan. Jadi Oke. masalahnya itu tadi waktu les di Mm-mm. kelas 12 di materi perhitungan banyak Mm-mm. saya sebagian besar itu tidak aktif dalam proses pelajaran. Nah, dari Mm. cara saya Mm-mm. supaya siswa saya kembali aktif. Itu sih Pak Ali, masalah yang saya hadapi. Begitu ya. Ya Pak Ali. Wah, menarik sekali nih. Nah, dari percakapan ini kira-kira Bu Osin ingin mendapatkan tujuan apa? Ya. Atau yang ingin Oke dicapai baik, apa? Mm-mm. oke baik Pak Ali. Tujuan atau hal yang saya ingin capai itu, saya ingin ketika dalam proses pembelajaran, Mm-mm. uh, entah itu materinya hafalan ataupun Mm-mm. perhitungan, siswa saya itu harus tetap aktif. Oke. Sehingga saya ada kepuasan sendiri dalam hati kalau misalnya saya memberikan materi yang sudah bagus, terus siswa saya Mm-mm. juga aktif. Itu, saya Iya. ingin mendapatkan solusi, Mm-mm, begitu Pak Ali. mm-mm. Ya, jadi baik, jadi Bu Osin, murid-muridnya itu kurang aktif dalam pembelajaran ya, pada dasarnya ya. Kemudian dalam percakapan ini, Ibu Osin ingin mendapatkan solusi agar murid-muridnya itu bisa kembali aktif atau semangat lah dalam ikut pembelajaran gitu. Nah, Ya menurut Pak Bu Ali. Osin, bagaimana Ibu Osin bisa mengukur keberhasilan atau murid itu keberhasilan pembelajaran aktifnya seperti apa itu Bu Osin? Oke, baik Pak Ali. Kalau menurut saya, keberhasilan dalam suatu pelajaran itu siswanya itu harus aktif. Di Mm-mm. mana aktif di sini dalam hal mereka bisa mengerjakan soal, menyelesaikan diskusi kelompok. Nah, itu Mm-mm. merupakan salah satu ukuran keberhasilan, gitu. Hmm, Kalau mereka hanya datang dengar saja, berarti menurut saya hmm. itu tidak berhasil. Itu apa yang mereka dapatkan, begitu Pak Ali. Oh iya, jadi harus benar-benar aktif ya, tidak hanya duduk-duduk saja, mengikuti pembelajaran dan juga selalu mengikuti progres tahapan-tahapan pembelajaran begitu Iya, ya. iya Pak Ali. Oke ya. Sekarang di sekolah situasinya seperti apa di kelas Ibu Osin sekarang? Situasi yang terkini. Boleh Oke, digambarkan baik. lagi. Ya, ya Pak Ali. Situasi sekarang ini yang saya hadapi, benar-benar siswa saya ketika saya menjelaskan, mereka benar-benar tidak aktif. Malas tahu seperti Hmm, itu, hanya mungkin beberapa orang saja yang aktif. Hanya beberapa yang bisa di matematika atau yang dasar perhitungannya baik, mereka itu aktif dalam pembelajaran. Tapi sebagian besarnya itu tidak aktif begitu Pak Ali. hmm, Dari hmm. situ yang membuat saya merasa uh, ingin mencari tahu solusinya apa kira-kira yang harus saya buat supaya pembelajarannya tuh kembali aktif. Begitu Pak Ali. Oh begitu. Jadi ada murid yang aktif juga ya, walaupun sedikit, Nah, tapi ya, sebagian besar belum aktif begitu, belum aktif Bu ya Oisin Pak. ya. Nah, dari kondisi seperti itu, ya kondisi tadi ya, murid-murid yang banyak yang belum aktif ya, menurut Bu Oisin yang bisa berpengaruh atau apa yang mempengaruhi sehingga bisa seperti itu? Oh ya, benar Pak Ali. Yang Mm-mm. membuat mereka jadi tidak aktif mungkin saja karena materinya perhitungan. Jadi sebagian Mm. yang Mm-mm. dasar matematikanya rendah. Mm-mm. Kemudian mungkin dengan saya hanya menjelaskan secara monoton atau pembelajaran berpihak pada guru,
mungkin beberapa siswa tadi tidak aktif. Mungkin itu Pak Ali yang membuat mereka tidak Hmm. aktif. Itu. Oh, materinya ya. Jadi salah Ya, satu penyebabnya materinya sehingga mereka menganggap wah ini susah ini. Jadi ya, mereka seperti kurang semangat ya, kurang aktif ya. Nah, dari Ibu ya, Osin, betul sekali dari Pak Ali. ketika ada kondisi saat ini keadaannya seperti itu, lalu situasi yang diinginkan oleh Ibu Osin seperti apa situasinya yang diinginkan? Oke. Baik Pak Ali. Mm-mm, Situasi yang saya inginkan dalam proses pembelajaran saya, walaupun materinya berupa cakaran, siswanya mm-mm, itu harus tetap aktif. Tetap ikut mm-mm, belajar, tetap misalnya ada soal cakaran berarti harus tetap mencakar seperti itu, mm-mm, menghitung atau aktif dalam uh, tugas pribadi ataupun tugas kelompok, kerja kelompok, diskusi kelompok begitu Pak Ali. Harus tetap aktif. iya iya. Jadi sebuah situasi yang Ibu Osin inginkan sebagai seorang guru kimia yang boleh Ya, dikatakan kimia ini kadang anak-anak menganggap wah ini mata pelajaran yang sulit ini ya. Jadi Bu Osin ya betul. materi apalagi masuk materi yang perhitungan ya atau cakaran tadi itu dianggap anak-anak sulit dan mereka tidak aktif. Tapi Bu Osin menginginkan walaupun ini materi yang sulit, anak-anak harus tetap aktif Tetap agar aktif. tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Nah, Ya, Bu Osin, betul bagaimana sekali. agar pembelajaran yang Ibu Osin inginkan tadi, murid-murid yang aktif ya, walaupun materinya sulit, itu apa yang bisa membuat terwujud kondisi seperti itu? Ah, Oke, baik Pak Ali. Mm, Menurut saya, agar mereka tetap aktif dalam proses pembelajaran, walaupun materinya sulit, mungkin saya menyediakan materi atau media pembelajaran yang lebih menarik begitu, yang mm, bisa mm, menjawab kebutuhan mereka terkait mm, kemampuan mm, mereka dalam hal soal perhitungan. Mungkin itu. mm, mm. Kemudian Wah, cara lainnya, mm, ah, mm, ah, cara lainnya mungkin kan ada tadi beberapa yang aktif kan itu mereka mampu. Ah, mm, saya bisa menggunakan dengan tutor sebaya. Jadi saya kelompokkan mm, siswa yang aktif tadi atau yang mampu tadi, yang dasar mm, perhitungannya bagus, dengan kelompok yang siswa yang belum mampu. Sehingga mm, mereka saling membantu dan dalam proses pembelajaran sama-sama sama-sama enak lah. Artinya mm, 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 yang mm. Ya. mampu dan tidak mampu sama-sama bisa. Mm. Begitu Pak Ali. Wah, solusi yang brilian sekali ya ini ya. Terkait dengan kondisi yang Ibu Osin alami. Jadi ada sebuah dua solusi kalau saya boleh simpulkan tadi, mulai dari media dan juga Ya, Pak. bagaimana Ibu Osin bisa membuat proses pembelajaran itu dengan tutor sebaya tadi. Kemudian Bu Osin, ketika Bu Osin akan melaksanakan model-model seperti itu, tantangannya apa saja yang bisa Ya, muncul nantinya? ya. Banyak juga tantangan yang muncul. Ah, Misalnya saja ada siswa yang sudah aktif tadi atau yang sudah mampu tadi, mereka merasa karena mereka bisa, jadi mereka tidak mau membagi dengan temannya yang kurang mampu. Mungkin itu. Hmm, Terus yang lainnya, karena materinya juga berupa cakaran, membuat saya juga kesulitan dalam membuat media. Tapi setidaknya saya tetap berusahalah, walaupun sulit begitu dalam membuat hmm, media untuk materi yang berupa cakaran. Itu ada oke. dua hambatan tadi, ya. Wah, tantangannya cukup menantang sekali ya. Dengan Ya, Pak ide-ide Ali. brilian dari Ibu Osin tadi luar biasa. Kemudian Bu Osin terkait dengan tantangan-tantangan itu, mungkin membuat media memang membutuhkan effort atau agak sulit ya. Kemudian juga anak-anak yang istilahnya pintar atau memiliki kemampuan di atas rata-rata, memang terkadang itu ada beberapa yang susah untuk membagikan Baik, atau ya, istilahnya benar, Pak agak Ali. agak ego begitu ya, apalagi anak-anak SMA itu sangat-sangat menyadari sekali. Nah, dari kondisi ini jadi anak-anak tidak aktif ya, kurang aktif pada pembelajaran. Kemudian Bu Osin sudah ada bayangan yang diinginkan seperti apa, kemudian sebuah ide-ide yang bisa apa namanya memberikan solusi terkait itu. Nah, ke depan Baik, Pak ini Ali. rencana yang Ibu Osin akan lakukan seperti apa? Oke, baik Pak Ali. Rencana yang saya akan lakukan, mungkin saya belajar dulu bagaimana cara membuat media yang lebih baik, yang membuat siswa paham untuk materi perhitungan. Setelah Hmm, saya belajar, bisa cari di YouTube ataupun dari teman-teman saya yang sudah mampu, misalnya di guru mata pelajaran lain yang
materinya juga cakaran, misalnya di matematika, fisika atau biologi. Saya belajar dulu dari mereka cara membuat medianya. Setelah itu saya mulai membuat medianya. Terus dalam proses pembelajaran saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan media yang sudah saya buat yang menjawab kebutuhan belajar siswa terkait dengan masalah perhitungan. Itu yang cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, karena ada siswa tadi yang kurang mampu, yang dasar matematikanya rendah, mungkin saya bisa dengan seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun. Mungkin saya menuntun mereka, membimbing Iya, mereka iya, dalam iya. mengerjakan soal, supaya Iya. mungkin mereka lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, bisa lebih setara dengan teman-teman yang sudah mampu. Mungkin Iya. dua rencana itu yang saya akan buat dalam proses pembelajaran saya, Pak Ali. Wah, luar biasa sekali rencana Bu Osin ya. Akan belajar membuat media bahan ajar yang ini nanti kalau Ibu Osin belajar mungkin bisa saya dihubungi, barangkali saya bisa bergabung juga ikut belajar sama-sama nanti ya. Nah, Ya, boleh sekali. dan juga rencana seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya, benar sekali Bu Osin. Saya sangat sepakat sekali ya bahwa anak itu dilahirkan atau murid saat ini itu dilahirkan kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara kan bukan kertas kosong, tapi sudah ada coret-coretannya walaupun samar ya. Jadi benar sekali, sangat tepat sekali Bu Osin bahwa Bu Osin harus berupaya untuk menuntun dari kekurangan-kekurangan atau kekurang bisanan muridnya itu sehingga bisa benar-benar mencapai sebuah pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Nah, berikutnya Bu Osin, Ya, Pak Ali. dari yang sudah direncanakan Ibu Osin itu, Bu Osin bagaimana memastikan agar rencana Ibu Osin itu bisa berjalan? Oke, baik Pak Ali. Hal yang saya bisa pastikan supaya rencana saya tadi bisa berjalan, mungkin saya harus bekerja sama dengan rekan sejawat saya tadi yang mampu tadi, supaya saya bisa belajar untuk membuat medianya. Kemudian saya juga bekerja sama dengan siswa-siswi saya ketika mungkin biasanya ada juga siswa yang tersinggung, misalnya kalau kita sudah tahu kalau mereka tidak mampu, jadi kita uh, pendekatan pribadi ke mereka, membimbing mereka, jadi mungkin ada yang tersinggung. Jadi dari situ saya bekerja sama dulu supaya tidak ada ketersinggungan. Kemudian saya juga belajar dengan teman rekan sejawat saya terkait pembuatan media, begitu. Ya, oke. Kemudian ini kita juga menarik sekali ya membahas media-media dan juga tadi model-model. Nah, kriteria yang Ibu Osin inginkan seperti apa medianya itu agar media itu benar-benar berdampak kepada murid. Pada murid, Begitu. oke. Media kriteria media yang saya inginkan itu yang bisa menjawab semua kebutuhan belajar siswa, mulai dari siswa yang gaya belajarnya visual, kinestetik ataupun audio itu bisa terpenuhi. Bisa juga mungkin medianya itu nanti saya selipkan dengan video, karena berdasarkan pengamatan saya terhadap mereka selama ini, ketika di proses pembelajaran saya sediakan dengan video, itu membuat mereka lebih semangat, lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi Wah. kriteria medianya itu mungkin harus dilengkapi dengan video tutorial supaya mereka lebih memahami proses perhitungan. Begitu Pak Ali. Wah, keren sekali. Saya bisa membayangkan ini nanti media sebuah desain yang Ibu siapkan ya untuk menghadapi sebuah kegelisahan atau permasalahan Bu Osin ini, saya yakin akan berjalan dengan optimal sekali Bu Osin. Nah, Bu Osin, jadi yang sudah kita bicarakan ini tentu besok kita akan menatap lagi hal atau menyambut hari baru ya. Nah, apa yang akan dilakukan Ibu Osin setelah sesi ini, Ibu? Oke, baik. Setelah sesi ini saya sangat senang karena tadi saya sudah menemukan sendiri solusi-solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Jadi mulai besok mungkin saya coba mulai pelan-pelan membuat medianya, media pembelajaran, terus menyediakan bahan belajar lainnya yang bisa saya bagikan ke murid, yang bisa menjawab kebutuhan murid. Mungkin itu langkah pertama saya yang saya bisa lakukan setelah sesi ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Ali karena Pak Ali sudah membantu saya menemukan solusi terkait permasalahan yang saya alami. Iya, oke. Lalu kapan itu kira-kira untuk pelaksanaannya Bu Osin? Belajar media tadi ya. Dan siapa sekiranya yang perlu dihubungi? Mungkin bisa lebih fokus. Oh ya Pak Ali.
mungkin untuk belajarnya mulai besok setelah jam Mm-mm. pertama itu saya ada les. Setelah selesai Mm-mm. les, mungkin saya sudah bisa belajar mencari-cari sumber di YouTube. Kemudian mungkin orang yang saya bisa hubungi, ada teman saya juga yang guru kimia, tapi di Mm-mm. sekolah lain. Mungkin saya Mm. bisa menghubungi dia supaya bisa membantu saya terkait dalam proses pembuatan media. Mungkin itu sih Pak Ali. Wah, benar sekali ya. Jadi praktisi yang sesama mapel itu memang Ah, sangat ah, sangat ini Ibu betul sekali. ya. Wah, keren sekali. Kemudian Ibu Osin, selain dari teman-teman yang disampaikan tadi, pihak-pihak tadi ada guru ya yang terlibat, ya guru kimia yang satu mapel ya. Lalu Ya. siapa lagi yang Ibu Osin akan mintai untuk dukungan dalam menyelesaikan masalah ini? Masalah ini, oke. Mm-mm. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Pak Ali. Mm-mm. Dalam hal dukungan yang saya inginkan Mm-mm. untuk permasalahan saya, selain dengan teman-teman saya tadi, saya juga butuh dukungan dari orang tua siswa, supaya di rumah Mm-mm. dia bisa memperhatikan anaknya dalam belajar. Sehingga Mm-mm. misalnya besoknya mau les kimia, malamnya mungkin saya sudah mengirimkan media atau bahan belajar ke rumah dan meminta orang tua untuk membimbing anaknya dalam belajar. Mungkin itu. Mm-mm. Kerjasama juga dengan orang tua atau dukungan dari orang tua juga dalam memantau proses pembelajaran anak di rumah. Mungkin itu Pak Ali. Oke, jadi dukungan dari orang tua ya. Ada Ya, lagi dukungan sangat dari penting. pihak-pihak yang terlibat, Bu Osin, yang dibutuhkan untuk menjalankan Yang tadi media dan sebagainya tadi. Oke, Mm-mm. baik yang palingan yang lebih penting dari orang tua tadi terkait dengan pembelajaran Mm-mm. anak, kemudian Mm-mm. dari rekan sejawat juga yang Mm-mm. kemampuannya lebih terkait dengan Mm-mm. pembuatan media, kemudian Mm-mm. juga dengan kepala sekolah. Sehingga Oh misalnya iya. dengan waktu tambahan saya, misalnya saya ada lama di sekolah mengerjakan media, kepala sekolah sudah tidak tanya lagi, oh berarti Ibu Osin ada tugas lain mengerjakan media. Mungkin itu, jadi bekerja sama Iya. juga dengan kepala sekolah. Wah, asik sekali. Jadi tambahan orang tua tadi ya, dukungan ada rekan Jawa dan juga kepala sekolah Kepala pimpinan. sekolah. Jadi nanti pasti kepala sekolah ketika melihat Bu Osin, wah, Bu Osin kok nggak pulang-pulang ini? Buat Iya. apa itu di kelas ya? Iya. Jadi sudah ada bayangan ya Ibu Osin, oh Hmm. ternyata sedang menyiapkan sebuah rencana hebat, rencana besar yang akan membuat kelasnya lebih menarik, lebih Ya, bahagia, dan lebih berdampak pembelajaran yang akan dilakukan itu. Baik Ibu ya. Osin, apa yang bisa disimpulkan pada sesi ini? Oke. Baik Pak Ali, terima kasih banyak. Hal yang saya bisa simpulkan dalam sesi ini, yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, siswa saya yang tidak aktif. Saya bisa menemukan solusi, berarti saya harus membuat media. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran dengan tutor sebaya dan juga Hmm. harus menerapkan pendidikan yang menuntun. Sehingga dalam proses pembelajaran siswa saya aktif, saya juga senang, begitu atau Wah, tujuan pembelajaran yang saya inginkan dapat tercapai. Begitu Pak wah, Ali. nah, keren sekali tujuan tercapai, anak-anak senang, pembelajaran yang menuntun. Wah, ini pasti keren sekali. Apalagi pelajaran kimia ini sangat penting ya, apalagi di zaman era sekarang ini. Nah, kemudian Ya, Bu Osim benar. bagaimana perasaannya sekarang nih? Oke, baik Perasaannya Pak sekarang Ali. bagaimana? Terima kasih banyak. Ya. Perasaan saya sangat senang. Tadi di Mm-mm. awal tadi sudah senang, ini lebih senang lagi karena saya Wah, sudah menemukan solusi. oke. Tinggal nanti prosesnya, actionnya itu Mm-mm. seperti apa. Oke. Saya minta doa dari Pak Ali supaya saya Amin, bisa saya doakan. rencana yang sudah saya buat tadi boleh saya laksanakan. Itu Pak Ali. Siap. Baik, terima kasih Bu Osin telah bisa menyampaikan hal-hal dan juga Bu Osin, saya lihat juga dari wajahnya lebih bahagia, lebih ceria, lebih berseri-seri ya. Wah, luar Ya, biasa. Dan tetap semangat Bu Osin untuk ya, Pak Ali. menjadi pendidik yang terus menginspirasi dan juga menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran yang benar-benar berdampak berpihak pada murid. Nah, pertemuan kita di sesi ini sampai di sini dulu, Bu Osin ya. Terima Ya, kasih atas waktunya sama-sama ya dan Pak Ali. percakapannya. Ya, Ya, kita Pak Ali. berjumpa lagi di kesempatan lain waktu ya. Bu Osin ya. Ya, Pak Ali. Ya, Pak Oke, Ali. semangat Bu Osin. Sampai Ya, jumpa. Selamat ya, malam. selamat malam. Ya, makasih ya. Ya, Pak Ali, sama-sama. Mm.